Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Syanipar. Berdirinya saya di sini dari perwakilan dari kelas 12 IPS 1 ingin mempraktekkan tentang konferensi meja bundar. Ayo kita saksikan sama-sama. Saya berperan sebagai Muhammad Atta. Berperan sebagai Muhammad Wayan. Saya berperan sebagai Profesor Dr. Suepomo. Saya berperan sebagai Ali Sastro Jojo. Berperan sebagai JH Farmaset. Saya berperan sebagai Soekarno. Saya berperan sebagai Mr. IAA MGA. Saya berperan sebagai MR Ajiflan. Kami berperan sebagai PBB. Rekan-rekan sekalian, dalam merumuskan dasar negara ini, kita harus memastikan bahwa prinsipnya mampu mempersatukan seluruh rakyat. Indonesia yang begitu beragam. Saya percaya bahwa demokrasi ini adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan ini. Kita harus membentuk pemerintahan yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat demi menjaga persatuan bangsa. Setuju Bung Hatta. Namun kita harus ingat bahwa demokrasi yang kita adopsi harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Tidak bisa kita mengambil begitu saja konsep demokrasi berat tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya kita. Kita perlu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional kita seperti gotong royong dan kearifan lokal dalam sistem pemerintahan kita. Pandangan yang menarik, Bung Hatta dan Bung Roya. Namun, izinkan saya menekankan pentingnya konsep integralistik di dalam negara kita. Dalam pandangan saya, negara harus dilihat sebagai kesatuan organik, di mana rakyat adalah bagian dari keseluruhan negara, bukan individu-individu yang terpisah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan dan setiap warganya secara menyeluruh, bukan hanya sebagai fasilitator hak individu. Bung Suepomo, konsep integralistik itu memang menarik dan relevan, terutama dalam konteks menjaga persatuan di tengah keberagaman kita. Namun kita juga harus berhati-hati agar negara tidak terlalu dominan sehingga mengurangi hak individu. Negara harus kuat tetapi tidak boleh mengekang kebebasan rakyat. Mungkin kita bisa memadukan gagasan integralistik ini dengan demokrasi yang diberikan ruang bagi setiap orang untuk berkontribusi. Kita berada di titik yang krusial, di mana keseimbangan antara kekuatan negara dan kebebasan individu harus dipertimbangkan dengan cermat. Saya rasa sistem demokrasi dengan penekanan pada musyawarah dan mufakat bisa menjadi solusi untuk memastikan bahwa negara kita tetap kokoh namun tetap menghargai hak individu. Bung Hatta, Bung Suepomo, Bung Ali, saya rasa kita semua sepakat bahwa jalan tengah adalah yang terbaik. Kita perlu mencari bentuk pemerintahan yang unik, yang mencerminkan jati diri bangsa kita. Mari kita teruskan diskusi ini dengan semangat kebersamaan agar kita dapat merumuskan dasar negara yang benar-benar mencerminkan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Setuju. Mari kita mencari titik temu yang dapat mengakomodasi semua pandangan tanpa mengorbankan nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Kita bertanggung jawab untuk meletakkan dasar yang kuat bagi bangsa ini demi masa depan yang lebih baik. Selamat pagi delegasi Indonesia. Terima kasih atas kesempatan untuk bertemu. Kami ingin mendengar pandangan Anda tentang proses transisi menuju kemerdekaan yang sedang kami bicarakan. Apa yang Anda anggap sebagai langkah-langkah utama yang perlu kami ambil untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan? Pagi Tuan Mas Seven, kami menghargai kesempatan ini untuk berdialog. Kami percaya bahwa langkah pertama yang perlu diambil dalam pengakuan resmi atas kemerdekaan Indonesia, kami memerlukan jaminan bahwa proses ini akan disertai dengan penyusunan konstitusi yang menginspirasi dan mencerminkan aspirasi rakyat kami. Pengakuan kemerdekaan adalah langkah besar. Namun, kami juga harus memastikan bahwa transisi ini berjalan lancar untuk menghindari ketidakstabilan. Bagaimana pandangan Anda mengenai perlunya periode transisi dan peran Belanda dalam proses ini? Kami hanya memahami kebutuhan dan periode transisi Tuan Mas Seven, namun kami berharap periode ini tidak terlalu panjang dan dapat segera diakhiri dengan pengakuan penuh terhadap kemerdekaan kami.
Kami siap bekerja sama dengan pihak Belanda untuk merancang periode transisi yang efektif dan aman. Dalam konteks ini, penting bagi kami untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar negara yang akan diterapkan dapat menjamin stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Kami mengusulkan agar dalam periode transisi ada keterlibatan langsung dari pihak Indonesia dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan. Kami memahami kekhawatiran Anda dan ingin memastikan bahwa proses ini berjalan seefisien mungkin. Apakah Anda memiliki proposal spesifik mengenai bagaimana peran serta Indonesia dalam transisi ini bisa diatur? Kami memiliki beberapa usulan. Kami mengusulkan adanya komisi gabungan yang melibatkan perwakilan dari kedua belah pihak untuk mengatur transisi, serta pengawasan internasional untuk memastikan transparansi. Ini akan membantu dalam memitigasi ketegangan dan memastikan proses yang adil. Usulan itu terdengar rasional. Kami siap untuk mendiskusikan rincian lebih lanjut mengenai pembentukan komisi gabungan dan mekanisme pengawasan. Kami juga harus membahas isu-isu terkait ekonomi dan sosial untuk memastikan transisi yang mulus. Kami setuju. Untuk melanjutkan pembicaraan mengenai rincian tersebut, kami berharap proses ini dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak, serta memenuhi aspirasi rakyat Indonesia. Terima kasih atas keterbukaan Anda. Mari kita teruskan diskusi ini dengan semangat kerjasama untuk mencapai solusi terbaik bagi masa depan Indonesia dan hubungan antar kedua negara. Rekan-rekan, kita berada di titik kritis dalam perundingan ini. Belanda dan Republik Indonesia sudah dekat dengan kesepakatan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat. Sebagai perwakilan dari BCO, kita harus memastikan bahwa kepentingan negara pada direksi ini tetap dilindungi. Betul Sultan, namun kita juga harus mempertimbangkan bahwa situasi ini sensitif. Jika kita terlalu bersikeras, mungkin akan ada friksi dengan pihak Republik Indonesia. Bagaimana kita bisa mencapai keseimbangan antara mempertahankan otonomi kita dan mendukung pembentukan RIS? Saya pikir kuncinya adalah memastikan bahwa negara-negara bagian dalam federasi memiliki kekuasaan yang cukup dalam pemerintahan pusat. Kita harus mendorong adanya perjanjian yang menjamin bahwa setiap negara bagian tetap memiliki otonomi dalam hal tertentu, seperti urusan dalam negeri, budaya, dan agama. Sementara isu-isu nasional seperti pertahanan dan kebijakan luar negeri dikelola oleh pemerintah pusat. Claire, saya juga khawatir bahwa jika kita tidak berhati-hati, krisis mungkin akan menjadi terlalu terpusat di Jawa. Kita harus menggarisbawahi bahwa keberagaman budaya dan kepentingan daerah harus dihormati dan dilindungi dalam struktur negara baru ini. Bagaimana jika kita mengusulkan sebuah konstitusi yang jelas menetapkan pembagian kekuasaan antara pusat dan negara bagian? Saya setuju dengan Sultan. Sebuah konstitusi yang kuat dan adil akan menjadi dasar yang penting untuk memastikan bahwa RIS tidak hanya menjadi penerus dari Republik Indonesia yang terpusat, tetapi benar-benar federasi yang menghargai keragaman dan otonomi lokal. Kita bisa meminta agar setiap negara bagian diberikan hak veto dalam keputusan tertentu yang mempengaruhi mereka secara langsung. Hak veto bisa menjadi langkah yang baik, namun kita harus berhati-hati agar tidak membuat pemerintah terlalu sulit untuk beroperasi. Mungkin kita perlu mempertimbangkan mekanisme konsultasi yang efektif antara pemerintah pusat dan negara bagian. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa semua keputusan bisa diambil dengan kesepakatan bersama, bukan hanya dengan pemerintah dari pusat. Kita harus mengkomunikasikan ini dengan jelas kepada delegasi Republik Indonesia dan Belanda. Mereka harus memahami bahwa dukungan kita terhadap RIS bergantungan pada pengakuan penuh atas otonomi negara-negara bagian. Saya juga akan menekankan bahwa ini bukan sekedar pemerintahan politik, tetapi juga keinginan rakyat di daerah yang kita wakili. Baiklah, kita sudah sepakat mengenai garis besar strategi kita. Saya akan menyiapkan draft proposal untuk pertemuan berikutnya yang mencakup poin-poin yang telah kita bicarakan. Otonomi negara bagian, pembagian kekuasaan yang jelas, dan mekanisme konsultasi. Kita harus tampil sebagai satu suara di meja perundingan. Saya akan mendukung dengan pemberian argumen hukum yang memperkuat proposal ini. Kita perlu memastikan bahwa setiap poin memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak bisa dengan mudah diabaikan oleh pihak lain. Jika kita bersatu dan tegas dalam posisi kita, saya yakin kita bisa mencapai hasil yang baik untuk negara-negara bagian dalam RIS. Selamat pagi kepada semua delegasi. Kami sangat menghargai kesempatan ini untuk berdialog langsung mengenai situasi di Indonesia. Kami di sini untuk memastikan bahwa proses transisi kemerdekaan berjalan dengan lancar dan adil. Apa yang menjadi prioritas utama dan dalam negosiasi ini?
Pagi Tuan Marseven, kami menghargai kesempatan ini untuk berdialog. Kami percaya bahwa langkah pertama yang perlu diambil dalam pengakuan resmi atas kemerdekaan Indonesia, kami memerlukan jaminan bahwa proses ini akan disertai dengan penyusunan konstitusi yang menginspirasi dan mencerminkan aspirasi rakyat kami. Terima kasih Bung Hatta. Kami juga ingin memastikan bahwa proses ini mengakomodasikan kepentingan semua pihak. Bagaimana menurut Anda mengenai peran kunci dalam membantu memediasi antara pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam hal perumusan kesepakatan mengenai transisi? Menghargai peran UNC dalam mediasi ini. Kami berharap bahwa UNC dapat membantu menciptakan forum dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat. Kami juga mengusulkan agar ada pengawasan internasional selama periode transisi untuk memastikan prosesnya adil dan transparan. Usulan itu sangat masuk akal. Kami akan berusaha untuk memastikan bahwa ada mekanisme pemantauan yang efektif. Apakah Anda memiliki pandangan khusus tentang bagaimana peran serta masyarakat sipil Indonesia dalam proses ini dapat diperkuat? Peran serta masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan inklusivitas dan legitimasi proses transisi. Kami mengusulkan adanya konsultasi reguler dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk mendengar aspirasi mereka dan memasukkan masukan mereka dalam perumusan kebijakan. Itu adalah ide yang sangat baik. Kami akan berusaha untuk mendukung inisiatif ini dan memastikan bahwa masyarakat sipil memiliki platform yang memadai untuk berpartisipasi. Bagaimana dengan aspek-aspek teknis dari transisi ini, seperti pemilihan umum dan penyusunan konstitusi? Untuk aspek teknis, kami mengusulkan agar ada kerangka kerja yang jelas dan terjadwal dengan baik untuk pemilihan umum dan penyusunan konstitusi. Kami juga memerlukan dukungan teknis dan administrasi dari UNCI untuk memastikan bahwa semua proses ini dilakukan dengan standar internasional. Kami akan bekerja sama untuk mengembangkan kerangka kerja tersebut dan memastikan bahwa dukungan teknis yang diperlukan tersedia. Kami ingin memastikan bahwa semua proses dilakukan secara profesional dan transparan. Kami akan segera mengatur pertemuan lanjutan untuk membahas rincian lebih lanjut dan merumuskan rencana aksi yang spesifik. Kami berkomitmen untuk mendukung Anda dalam mencapai tujuan ini dengan cara yang adil dan efektif. Kami menghargai dukungan dan komitmen Anda. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik untuk memastikan transisi ini berjalan lancar dan memenuhi harapan semua pihak. Terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasi Anda. Kami akan terus berkomunikasi untuk memastikan bahwa semua langkah selanjutnya dilakukan dengan baik. Setelah perundingan yang berlarut-larut, konferensi meja bundar ini menghasilkan beberapa keputusan, antara lain yaitu: 1. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Yang kedua, diputuskan pula beberapa persetujuan pokok yang terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mengenai Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama 1 tahun. Yang keempat, persetujuan KMB juga memuat ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. KNIL akan dibubarkan dan para anggotanya akan masuk ke dalam APRIS. Yang kelima, Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Uni akan menjadi badan konstitusi bersama dalam menyelesaikan kepentingan umum. Yang keenam, Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1945